kepingan emas dan emasnya dibawa tidur. Tidak perlu jadi investor. Tidak perlu dilakukan sesuatu dengan emasnya. Ini semua kan jadi ilusi di depan mata. Nggak peduli seberapa keras lu bekerja kalau uang lu dirampok terus. Jadi lu harus game-nya adalah lu dapetin paling banyak nih kertasnya, lalu kertasnya itu digit-digitnya lu beli-beliin aset. Game-nya cuman itu. Yang nggak main begitu, yang nggak bisa main begitu, asetnya tambah tinggi ketika dia mau sewa untuk rumah untuk kebutuhan hariannya dengan gaji UMR-nya, semuanya makin tinggi itu. Jadi ini nggak bisa keluar perangkapnya. Masalahnya cuma di sistemnya menurut gua. Di situ gua sadar ketika gua liat dokter-dokter itu gua kasihan, gua harus tinggalin dunia lama ini. Lu semua harus tinggalin dunia lama ini. Gue punya mimpi untuk mengubah masa depan dari sistem keuangan, di mana uang itu akhirnya fair lagi seperti emas zaman raja zaman dulu. Uang yang dipakai itu adalah uang yang fair, uang yang sama. Kalian tuh bekerja untuk sampah, orang kaya bekerja untuk sampah, tapi sampahnya orang kaya itu ditukar jadi properti, ditukar jadi jam tangan mewah. Lu semua yang nonton ini nggak paham, kenapa jam tangan tuh ada yang harganya seperti ini 2,5 miliar, 3 miliar. Orang miskin itu kira orang kaya pakai ini untuk flexing, enggak. Ini store of value kita. Karena banyak sekali yang pengen, di dunia banyak sekali yang mau. Coba gua tantang lu sekarang ya, lu punya duit, lu coba belilah lukisan Avandi. Sulitnya minta ampun, lu mau galeri dari Bali sampai Singapura itu banyak sekali yang palsu. Karena orang kaya itu selalu cari scarce desirable asset. Zaman dulu rumah 1 miliar di otak lu, itu kayak istana, sekarang rumah 1 miliar itu kayak sampah. Sampah di pinggir Jakarta itu rumah 1 miliar tuh nggak ada yang mau rumah 1 miliar. Tapi dapetin 1 miliarnya sama susahnya. Nah, ngerti nggak lo? Dulu rumah 1 miliar tuh besar, ya kan? Gajinya sama nih 3 juta nih. Buat dapetin 1 miliarnya nih sama susahnya, tapi lu dapet rumah yang lebih sampah, kan itu bangsat sistemnya. Lu dari sekolah tuh diajarin buat apa? Jadi budak untuk nurut, ya. Nurut ya, dicetak digitnya, nurut ya, sama bel. Tapi nggak ada yang pernah mau dengar ketika gua ngasih tahu hal-hal seperti ini. Lu nyimpan uang capek-capek, nabung hanya untuk melihat itu semua hilang. Apalagi lu mau tahu nggak yang paling sedih itu apa? Orang yang nggak paham investasi. Dokter yang nggak paham bahwa beating the market itu susah. Mereka mikir mereka bisa stock pick untuk ngelawan gitu kan, indeksnya Indonesia dengan stock picking saham yang murah gitu kan diajarin sama influencer. Akhirnya malah duit yang 100 juta tadi yang harusnya diekspektasi 110 juta, itu jadi 80 juta. Dia beli kertas, salah investasi atau dia beli kos-kosan yang salah, dia salah hitung, ditipu sama orang, ditipu sama agentnya, ditipu sama tempatnya di situ. Akibatnya apa? 100 juta yang mau jadi 110, itu turun jadi 80. Uangnya lebih cepat hilang lagi. Dan lu semua yang gaji UMR sok-sokan investasi jadi hedge fund manager, hilang semua duitnya akhirnya. Gua paham betul kok ya para mafia uang itu pasti nggak suka gue bikin video seperti ini. Para sindikat global tuh yang gua nggak bisa stop tuh pasti nggak suka gue bikin video kayak gini. Tapi tenang aja, gue punya sesuatu di belakang gua. Di belakang gua itu adalah waktu yang mereka tidak punya. Kenapa akhirnya gue desain untuk bikin nyalain kamera seperti ini? Gue tuh orang yang pikir sangat panjang. Gue selalu main 10 langkah ke depan. Apakah ada yang nggak suka gue bikin begini? Mereka lah pasti, yang sindikat ini yang bikin ini. Tapi apakah gue takut? Enggak, aman.